Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslan Hariri dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas soal tentang manusia dan agama. Contoh soalnya nomor 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang A. berlebihan, B. sempurna, C. serba kurang, D. banyak salah, E. banyak nafsu. Jawabannya B. Nomor 2, dalam rangka menjalin kerjasama antara umat beragama adalah A. saling menghargai, B. tenggang rasa, C. memperdalam ajaran agama, D. membatasi diri, E. mencampur adukan agama dengan budaya. Jawabannya A. Nomor 3, perilaku baik yang dimiliki manusia disebut A. akhlak tercela, B. akhlak terpuji, C. ibadah, D. akhlak hobisa, E. akhlak sayyi'ah. Jawabannya B. Nomor 4, dalam surat Al-A'raf ayat ke-31 diperintahkan untuk makan dan minum, akan tetapi A. yang sifatnya halal, B. yang enak-enak, C. jangan berlebih-lebihan, D. yang haram, E. yang biasa saja. Jawabannya C. Nomor 5, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Maksud dari ayat di atas adalah bahwa orang yang bergaya hidup boros itu adalah A. perbuatan yang baik, B. teman syaitan, C. perbuatan yang biasa, D. dijauhi saja, E. diberi peringatan. Jawabannya B. Nomor 6, sumber hukum yang tertinggi dalam Islam adalah A. Al-Quran, B. Sunnah, C. ijtihad, D. qiyas, E. ijma'. Jawabannya A. Nomor 7, kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti A. manusia memiliki ketaatan yang bisa melebihi malaikat, B. nabi dan rasul diangkat dari golongan manusia, C. karakter manusia yang tenang dan penuh kedamaian, D. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam alaihissalam menjelaskan tentang ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa beribadah kepadanya. Jawabannya D. Nomor 8, malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur rezeki bagi manusia adalah A. malaikat Malik, B. malaikat Mungkar, C. malaikat Mikail, D. malaikat Israfil, E. malaikat Israil. Jawabannya C. Nomor 9, seseorang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak percaya kepada adanya malaikat dapat dianggap A. kafir, B. munafik, C. musyrik, D. murtad, E. fasik. Jawabannya B. Nomor 10, sikap husnuzon kepada sesama manusia di bawah ini adalah A. percaya diri dan optimis, B. mudah menyerah, C. sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, D. percaya sama teman, E. berbuat baik. Jawabannya C. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang ma'rifatul insan. Contoh soal pertama, ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan manusia adalah A. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat ke-14, B. Quran surat Shad ayat ke-72, C. Quran surat Al-Hajj ayat 5, D. Quran surat Yusuf ayat 3, E. Quran surat Az-Zumar ayat 6. Jawabannya A. Nomor 2, jasad, hati, dan akal adalah unsur A. manusia, B. tumbuhan, C. tubuh, D. hewan, E. jin. Jawabannya A. Nomor 3, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zumar ayat 6. 3 kegelapan yang dimaksud ayat di atas adalah
A. Kegelapan dalam rahim. B. Tidak ada yang betul. C. Kegelapan dalam selaput yang menutup dalam janin dan rahim. E. Kegelapan dalam perut. E. A, C, dan D betul semua. Jawabannya E. Nomor 4. Ada 4 misi diciptakannya manusia di muka bumi ini, kecuali A. Misi peradaban. B. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mengerjakan maksiat. D. Sebagai khalifah fil ardi. E. Melakukan perintahnya. Jawabannya C. Nomor 5. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat keistimewaan bagi manusia dari segi A. Kehendak untuk memilih. B. Penciptaan. C. Ilmu. D. Jabatan. E. Kedudukan. Jawabannya B. Nomor 6. Zat yang tidak terlihat tetapi hakikatnya itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia merupakan pengertian dari A. Akal. B. Jasad. C. Pikiran. D. Ruh. E. Fisik. Jawabannya D. Nomor 7. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi mengenai keistimewaan manusia dari segi A. Kedudukan. B. Ilmu. C. Kemampuan bicara. D. Jabatan. E. Penciptaan. Jawabannya C. Nomor 8. Firman di soal nomor 7 terdapat dalam surat A. Al-Baqarah ayat ke-29. B. Ar-Rahman ayat ke-1 sampai dengan 4. C. Shad ayat ke-72. D. Al-Insan ayat ke-3. E. Bani Israel ayat ke-70. Jawabannya B. Nomor 9. Fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada manusia yang bertakwa kecuali A. Keberkahan. B. Rahmat. C. Rezeki. D. Furqaan. E. Kemudorotan. Jawabannya E. Nomor 10. Manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewakili kekuasaannya di muka bumi sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? A. Pemimpin. B. Peralihan. C. Kemajuan. D. Pendatang. E. Kebaikan. Jawabannya A. Berikut contoh soal tentang etika, moral, dan akhlak. Nomor 1. Kata etos atau etika berasal dari bahasa A. Inggris. B. Arab. C. Yunani. D. Portugis. E. Jepang. Jawabannya C. Nomor 2. Asmaul Husna artinya A. Nama-nama malaikat. B. Nama-nama nabi. C. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Nama-nama benda. E. Nama-nama tumbuhan. Jawabannya C. Nomor 3. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada A. Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Malaikat. C. Rasul. D. Qada dan Qadar. E. Hari kiamat. Jawabannya A. Nomor 4. Belajar adalah suatu kewajiban bagi A. Anak-anak. B. Orang dewasa saja. C. Laki-laki dan perempuan baik anak-anak maupun orang dewasa. D. Remaja. E. Anak sekolah. Jawabannya C. Nomor 5. Salah satu cara berbakti kepada orang tua dan guru dengan cara A. Berkata kasar. B. Menghormati dan mendoakan selalu dalam hal kebaikan. C. Mencaci maki. D. Malas mengerjakan perintahnya. E. Tidak mau mendengarkan perkataannya. Jawabannya B. Nomor 6. Al-Ghazali dalam kitab Mizan al-Amal mengatakan bahwa potensi jiwa hikmah
sebagai konsep mencangkup di bawah ini kecuali A. Husnu at-tabir, B. Judat az-zin, C. Sikobah ar-rayyi, D. Kuwah al-ilmi. A, B, dan C benar. Jawabannya D. Nomor 7. Perasaan penuh harap akan masuk surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah A. Khauf, B. Raja, C. Ihsan, D. Al-Haya, C, dan D benar. Jawabannya B. Nomor 8. Di bawah ini yang dimaksud dengan judat azin menurut Al-Ghazali adalah A. Jernih pemikirannya, B. Tepat pemikirannya, C. Baik pemikirannya, D. Tajam pemikirannya, E. Berlaku sombong. Jawabannya A. Nomor 9. Perilaku kasih sayang hendaknya diterapkan kepada A. Sesama manusia, B. Sesama muslim, C. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya, D. Keluarga, tetangga, dan teman dekat, E. Lawan jenis. Jawabannya C. Nomor 10. Jika dalam kehidupan seseorang memilih meninggalkan hal-hal yang subhat karena khawatir membahayakan nasibnya di akhirat kurang baik, maka dia telah memiliki sifat A. Raja, B. Khauf, C. Al-Hayya, D. Waro, E. Zolim. Jawabannya D. Berikut contoh soal ibadah. Nomor 1. Sebagai umat muslim yang baik, kita harus mengerjakan sholat secara A. Telat, B. Kadang-kadang, C. Tepat waktu, D. Tidak pernah, E. Malas. Jawabannya C. Nomor 2. Ketika takbiratul ihram, kita membaca A. Bismillah, B. Allahu Akbar, C. Alhamdulillah, D. Subhanallah, E. Assalamualaikum. Jawabannya B. Nomor 3. Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah A. Pada awal Ramadan, B. Pada akhir Ramadan, C. Sesudah sholat Idul Fitri, D. Setelah sholat subuh sampai berdirinya sholat Idul Fitri, E. Malam Lailatul Qadar. Jawabannya B. Nomor 4. Zakat fitrah termasuk ibadah yang hukumnya A. Fardu ain, B. Fardu kifayah, C. Sunnah, D. Sunnah muakkad, E. Makruh. Jawabannya A. Nomor 5. Hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yakni mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah disebut A. Ihram, B. Tawaf, C. Sa'i, D. Wukuf, E. Mabit. Jawabannya D. Nomor 6. Mencukur rambut kepala dalam ibadah haji disebut A. Ifrad, B. Qiron, C. Tahallul, D. Tamattu, E. Sa'i. Jawabannya C. Nomor 7. Syahadat artinya A. Persaksian, B. Sholat, C. Ibadah, D. Makan, E. Pergi haji. Jawabannya A. Nomor 8. Orang yang ingin masuk agama Islam harus membaca A. Rukun Islam, B. Syahadat, C. Rukun iman, D. Al-Quran, E. Hadis. Jawabannya B. Nomor 9. Seseorang boleh meninggalkan puasa karena ia tidak kuat lagi berpuasa disebabkan lanjut usia yang sudah tua atau sakit yang berkepanjangan. Namun ia wajib membayar A. Fidyah, B. Zakat, C. Pajak, D. Mahar, E. Puasa. Jawabannya A. Nomor 10. Di bawah ini orang-orang yang tidak wajib menjalankan puasa kecuali A. Orang gila, B. Orang Nasrani, C. Wanita haid, D. Wanita nifas, E. Orang yang bekerja. Jawabannya E.
Berikut contoh soal syariah dan muamalah. Nomor 1. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang adalah melalui jual beli. Hal ini dibahas dalam bidang A. Muamalah, B. Sholat, C. Puasa, D. Haji, E. Jinayah. Jawabannya A. Nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan A. Riba, B. Menolong orang lain, C. Mengharamkan riba, D. Memberikan rizki, E. Mengharamkan hewan bertaring untuk dimakan. Jawabannya C. Nomor 3. Disebut hak khiyar dalam jual beli adalah hak untuk A. Memilih barang-barang yang akan dibeli, B. Meneruskan atau membatalkan jual beli, C. Menunda jual beli, D. Menukar barang, E. Membeli dengan harga seenaknya. Jawabannya B. Nomor 4. Dalam syariat Islam dilarang menawar barang yang dijual selama barang itu A. Masih dijual, B. Belum diketahui statusnya, C. Masih ditawar orang lain, D. Sudah usang, E. Barang rusak. Jawabannya C. Nomor 5. Saya terima barang ini dengan harga sekian adalah contoh dari lafal A. Ijab, B. Sumpah, C. Janji, D. Qabul, E. Cerai. Jawabannya D. Nomor 6. Aurat bagi wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali A. Rambutnya, B. Tangan dan wajahnya, C. Kakinya, D. Perutnya, E. Betisnya. Jawabannya B. Nomor 7. Berbicara tentang halal atau haramnya suatu makanan atau minuman berarti berbicara tentang A. Syariah, B. Akhlakul karimah, C. Tarik, D. Muamalah, E. Al-Quran. Jawabannya A. Nomor 8. Islam memberi keringanan kepada umatnya dalam melaksanakan sholat, misalnya dengan cara menjamak dan mengkhosor. Keringanan ini disebut A. Kesempurnaan, B. Kekhusyukan, C. Ruqsyah, D. Kesederhanaan, E. Qosor. Jawabannya C. Nomor 9. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sangat takut jika umatnya tertimpa syirik kecil. Yang dimaksud adalah A. Hubud dunia, B. Kibir, C. Riya, D. Ujub, E. Hasad. Jawabannya C. Nomor 10. Yafsa'illah. Maksud potongan ayat di atas adalah A. Allah akan memberi pahala, B. Allah akan memberi derajat, C. Allah akan membimbing, D. Allah akan memberi rezeki, E. Allah akan memberi ampunan. Jawabannya E.